halo Bu Risma, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun cuacanya kayak gini, Alhamdulillah ya. Iya. Oke. Kira-kira nih kita mau ngobrolin apa? Tahu? Bu Risma? Pasca observasi. Oh iya, jelas ya. Karena kita sudah lewat pra, Iya. kemudian kita sudah observasi, tentu kali ini kita mau pasca observasi. Oke, Bu Risma, kalau saya ajak untuk refleksi dulu mau? Terkait kegiatan observasi kita kemarin, Iya. nah, kira-kira apa yang bisa kita refleksi dari observasi yang sudah kita lakukan? Kalau hasil refleksi kemarin itu sebenarnya sudah sesuai kan dari sebelumnya perencanaan ketika saya konsultasi tentang modul ajar itu, tentang model-modelnya, sintak-sintaknya gitu yang sudah saya terapkan ketika di pembelajaran yang kemarin diobservasi itu menurut saya sudah sesuai gitu ya, sudah dari segi awalnya sampai kegiatan tengahnya sampai penutupnya itu sudah sesuai gitu. Cuman ada, dan ketika itu kan saya fokusnya ke kenyamanan anak bisa belajar dengan nyaman seperti apa gitu kan, dengan petunjuk itu sudah saya terapkan, sebenarnya sudah membuat anak itu mungkin nyaman dengan kayak saya tepu explication, tepu fokus kayak gitu. Cuman saya merasa dia masih kurang gitu, kurangnya sepertinya saya belum menyampaikan di segi kayak kesepakatan belajar. Jadi kalau di awal kan kita ada kesepakatan gitu, dan itu tidak saya sampaikan gitu loh. Jadi kan pada disitu harus ada pengingat gitu. Bagaimana gitu? Itu saya merasa emang kayaknya ini kurang gitu. Oh gitu. Oke. Ya. Ini kayaknya persis banget ya dengan apa yang saya evaluasi gitu, bahwa kegiatan kemarin hanya kurang sedikit gitu. Nah, kesepakatan kelas itu menurut Bu Risma seharusnya seperti apa? Kesepakatan antara kita sama muridnya, di mana murid itu ketika kesepakatan itu dilakukan ditaati tanpa membebani mereka gitu loh. Kalau menurut saya sih begitu. Dan itu benar-benar di awal pun saya juga nanya setuju atau enggak gitu. Sebenarnya kan ketika saya kontra belajar kesepakatan sama anak-anak itu kan ditulis. Saya minta mereka menulis semuanya kira-kira selama 1 tahun ke depan sama kita sama-sama itu mau seperti apa pembelajaran kita gitu. Tujuan saya kan seperti biar mereka nyaman, biar suka, biar nggak terbebani matematika, karena bagi anak-anak tuh matematika tuh kayak momok gitu. Nah, saya ingin menghilangkan itu. Saya pengen matematika itu hal yang menyenangkan dan bagian dari mereka kayak gitu. Kemudian ketika saya suruh nulis di papan, apa semuanya digunakan, sebenarnya enggak, karena ada yang di situ boleh makan di kelas gitu. Nah, itu kan memang boleh ada aturan tapi tidak membuat mereka keenakan. Tetap nyaman tapi dengan aturan yang adabnya yang ada gitu. Contoh saya juga kembalikan, kalau misalnya kalian belajar terus kalian sambil makan itu terserah atau enggak, mereka jawab sendiri sebenarnya, oh enggak Bu gitu, mereka hapus sendiri kayak gitu. Jadi ada beberapa kesepakatan udah kita buat yang dimana kalau mereka melanggar itu mereka tahu ada konsekuensinya gitu. Sebenarnya sebelum saya sampaikan konsekuensinya mereka sudah kayak tersadar sendiri, oh nggak boleh ini loh, oh kalau pembelajaran matematika harusnya seperti ini kayak gitu. Sebenarnya itu ada rambu-rambu buat bagi rambu-rambu buat mereka nggak seperti itu gitu. Itu termasuk saya juga penting gitu. Ini sebenarnya udah dijawab sendiri loh. Makanya malah udah dijawab gitu. Oke, bener sih. Dengan kita ada kesepakatan, otomatis kan anak sudah punya rambu-rambu ya. Berarti dulu sudah bikin ini. Sudah di awal sudah, tapi ya makanya itu saya merasa kurangnya itu sudah saya buat, sudah saya ternyata kemarin itu saya lebih fokus kayak bikin ke hal-hal yang baru, ternyata hal yang lama tuh malah nggak saya cantumkan gitu. Padahal itu sebenarnya menurut saya itu salah satu yang penting juga gitu menurut saya. Iya gitu. Oke, berarti sudah merasa ada yang masih kelewat ya, meskipun sudah saya nilai udah bagus sekali. Kira-kira nih kesepakatan kelas yang dulu sudah pernah dibuat itu masih relevan nggak untuk pembelajaran berikutnya? Sebenarnya masih sih Bu, karena memang fokus saya tuh kayak selama 1 tahun ini mapelnya kan udah saya kasih tahu di awal. Kira-kira ini bisa atau nggak diterapin kayak gitu. Saya rasa masih relevan gitu. Kecuali kalau nanti di pertengahan ada hal yang oh ini emang nggak bisa tuh mungkin dilain. Tapi untuk sementara ini belum ada dilain dan sudah masih sesuai. Oke, berarti ini Bu Risma menganggap bahwa kesepakatan kelas itu sebenarnya penting sekali. Iya. Kalau sekarang kita ngobrolnya bukan refleksi lagi, tetapi kita bicara soal kemarin kan ada area pengembangan itu ya. Iya. Tentang lingkungan belajar yang nyaman untuk murid. Kalau kemarin ada 3 strategi,
sebenarnya juga perlu sih, walaupun sudah tapi ya tetap perlu kan ada 3 yang kemarin itu kayak misalnya kayak tempo speaking-nya itu terus ada mereka presentasi umpan baliknya gitu loh. Cuman masih ada yang sedikit kurang itu ketika mereka itu sudah sesuai tapi ada yang terlupakan. Contoh ada larangan di situ. Larangannya ketika saya baru tahu, oh nggak boleh meminjam barang milik orang lain di saat pembelajaran. Kan itu juga buat aturannya di mana mereka itu, oh iya ini kesadaran diri seharusnya nih alat pulpen ini perlu punya aku sendiri kayak gitu. Karena itu akan membawa waktu juga yang dimana dia harus pinjam temennya gitu. Jadi orang lain itu nanti juga akan rasa, punya aku kan dipinjam. Nah itu nggak mungkin nggak ngasih, tapi tetap di hatinya itu kayak terlihat gitu loh. Jadi saya menyadari kenapa kok itu perlu dan kenapa itu perlu, karena itu tadi, oh ya kesepakatan di awal harus buat alat tulis sendiri, sehari sebelumnya harus disiapkan apa yang harus perlu dibawa, oh penggaris, oh apa, padahal sudah sesuai dengan materinya, ternyata ada yang terlupa, akhirnya menghambat untuk temennya. Harusnya penggarisnya dia bisa pakai sendiri, harus nungguin, jadi kayak makan waktu gitu loh. Oke, sesuai dengan evaluasi kita ini tadi, Bu Risma kira-kira ingin ada usaha pengembangan apa lagi nih? Sebenarnya baru itu sih ya. Kalau misalnya mungkin dari segi kayak medianya gitu loh. Saya pengen anak-anak itu kayak punya gagasan buat media seperti apa. Jadi gak hanya lihat di tayangan, tapi bisa dibuat bentuknya gitu loh. Mungkin bisa di media bentuk. Oke, Jadi kayak membuat sesuatu alat peraga gitu. Sebenarnya sih ya lebih alat peraga yang interaktif anak itu lebih menarik ya, karena saya kemarin lihat Bu Risma dengan itu sudah luar biasa sekali. Itu juga anak-anak juga lebih tertarik, lebih fokus juga, lebih menyenangkan. Untuk saat ini sih itu masih strategi yang masih bisa saya pegang di pembelajaran saya. Oke, berarti ditambahin untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ya. Iya, contohnya kayak misalnya dari kan kemarin penyajian data anak-anak, terus mereka kan nggak tahu penyajian data secara apa, terus kemudian saya ajak jalan-jalan gitu kan. Saya pengennya itu memang anak-anak itu ngerasa kalau benar-benar ngalamin itu, berada di situasi itu. Makanya saya sediakan video yang dimana mengajak mereka buat jalan-jalan ke kebun binatang kayak gitu. Dan yang awalnya waktu di sebelum kayak kita mau observasi kan saya sudah konsultasi dulu, mungkin juga ada rasa ragu sih anak-anak bisa apa enggak gitu. Ternyata setelah ibu observasi juga, ternyata anak-anak tuh lebih antusias, lebih seneng, bahkan kayak ngerasa ngelihat binatang secara langsung. Terus mereka jadi tahu, oh ternyata kalau kebun binatang itu kita juga bisa loh ngitung hewannya ada berapa, oh bisa bandingin loh lebih banyak mana gitu. Karena terkadang kan mereka cuma lewat aja, walaupun saya yakin mereka udah pernah ke kebun binatang, tapi ketika saya ajak kemarin tuh mereka ada gagasan baru, oh ternyata ke kebun binatang saya juga bisa melakukan penghitungan datanya ada berapa gitu. Dan mereka juga antusias, senang kayak gitu, kayak ngerasa piknik malahan katanya. Dan sebenarnya itu sudah bagian dari ER-nya. Iya, berarti sebenarnya Bu Risma sudah melakukan banyak hal yang bisa untuk mengembangkan membuat lingkungan belajar itu semakin nyaman untuk anak-anak. Iya. Mungkin ada lagi atau bagaimana ini? Ada lagi nggak ide-ide kreatif ini? Ya itu. Ini saya sambil belajar ini dari Bu Risma. Saya juga, saya di sini untuk belajar gitu ya, baru tahu itu sih Bu. Pasti di sini itu. Kira-kira ada yang perlu, saya kan belum masukan juga, ada yang perlu dikembangkan atau apa seperti itu. Oke. Kalau menurut Bu Risma, kira-kira nih anak-anak itu atau mungkin sekolah harus menyediakan apa? Misal untuk anak-anak itu perlu nggak? Sebenarnya perlu sih Bu, karena ada keterkaitan juga kan sama sekolah. Sebenarnya nggak perlu kayak perlu dana atau apa, sebenarnya enggak. Kayak misalnya di sekolah itu nanti kayak pilketos atau apa gitu kan, anak-anak bisa terlibat langsung juga gitu. Nah saya pengen itu juga dibawa ke pembelajaran. Terus ekstrakurikuler yang ada di SMP 18 itu kan banyak. Nah mereka itu kan nggak tahu mana kok saya bisa keterima, saya kok enggak, ada batas itu. Sebenarnya kayak terlibat itu juga perlu gitu loh. Jadi kolaborasi sama sekolah itu kayak penting, dan itu ternyata anak juga senang gitu. Jadi nggak hanya matematika cuma ngitung rumus itu enggak gitu, tapi kayak lebih pengalaman langsung tuh kayak oh ternyata kayak gini gitu. Kayak mereka ingin oh suatu saat ketika aku ngalamin ini aku harus ngapain ini nih kayak gitu. Berarti kalau boleh disimpulkan nih, kira-kira Bu Risma ada target real nggak ke depan pengen bentuk
tindakannya seperti apa? Yes. Punya rencana tindakan apa, melibatkan siapa misalnya gitu. Kalau misalnya ngajak mapel lain, saya pengen ngajak kesiswaan sih sebenarnya. Kayak gitu boleh nggak sih Bu? Kayak ekstrakurikulernya ada beberapa. Jadi mereka tuh benar-benar terus kemudian kalau misalnya pas pemilu antar tos kayak gitu, mereka juga bisa terlibat langsung di penjelasannya, di apa kayak D5-nya itu kan lebih ke kampanyenya, bukan di penghitungannya. Itu kan anak-anak tuh kayak nggak tahu kan presentasi gimana, terus kadang bisa dilihat tahun lalu tuh dapat berapa, tahun ini dapat berapa. Sebenarnya pengen kayak gitu. Sama mapel lain kan bisa mungkin ya kayak mata pelajaran TIK, berkolaborasi antar mapel, rencana saya gitu. Tapi juga belum tahu. Mungkin nggak kira-kira? Kalau mungkinnya sih kemungkinan iya ya Bu ya. Gitu. Tapi untuk benar-benar bisa atau itu belum lagi. Kira-kira kalau misal kita ukur bisa masuk target jangka panjang atau jangka pendek? Kira-kira kalau itu jadi rencana langkah ke depan untuk bekerja sama dengan kayak kesiswaan itu bisa jadi rencana jangka pendek atau jangka panjang Bu Risma? Sebenarnya bisa jangka panjang juga sih Bu. Gitu kan kayak gitu tuh ada berkelanjutannya. Tapi kayak misalnya tahu ekstrakurikuler kan nggak terus-terusan gitu ya. Makanya aku rasa juga apa jangka pendek aja gitu. Di awal saya pengennya kayak jangka panjang terus gitu. Tapi kan itu juga di mapelnya itu terus juga ada di semester ini kan sebenarnya ada 2 mata pelajarannya, 2 bab yang berkaitan sama itu gitu loh. Jadi kalau rencana saya sih jangka pendek aja gitu. Jangka pendek. Oke. Kalau jangka pendek kira-kira Bu Risma kalau punya target mau dikerjakan di bulan apa atau di minggu apa keberapa dari sekarang? Sebenarnya 1 minggu sebelum ujian PTS. Jadi sebenarnya di bulan November ini, tapi di akhir rencana saya. Kan kemarin saya udah kolaborasi sama kesiswaan. Kemarin kan sudah nanya-nanya. Karena kebetulan ini ada pembangunan, jadi kan sudah ada yang mau daftar di ekskul itu. Nah, terus gimana nih gitu? Kemungkinan belum selesai gitu. Terus kira-kira kalau misalnya aku minta waktu di minggu terakhir ini gimana gitu. Terus katanya juga apa-apa gitu dari pihak kesiswaannya gitu. Luar biasa loh Bu Risma. Bu Risma udah menemukan rencana tindakan, kemudian sudah merencanakan juga waktunya. Kira-kira benar-benar bisa dilaksanakan nggak? Kemungkinan sih Bu ya. Kenapa saya mengangkat itu karena tertariknya anak-anak. Karena mayoritasnya di kelas kemarin dan kelas yang saya ajar itu juga anak ekskul juga mayoritas kebanyakan. Jadi ketika itu saya angkat kok jadi punya ide itu ya pas di kelas itu sih sebenarnya. Sebelumnya tuh nggak ada rencana terus kok ini enak nih kalau kerjasama sama kayak kesiswaan nih kayak gitu. Terus kalau misalnya sama mapel yang lain mungkin habis semesteran. Nah itu kan di situ nanti ada materi bilangan yang lain yang berkaitan sama kayak TIK gitu. Kayak kolaborasi itu juga penting gitu loh. Jadi mereka nggak fokus di matematika aja. Dan mungkin nanti saya juga akan nanya-nanya sama guru yang lain nih. Kira-kira pembelajaran mereka tuh seperti apa dan anak-anaknya seperti apa gitu loh. Jadi saya juga bisa dapat pengalaman juga dari mereka gitu. Apalagi kalau TIK kan ke lab nih. Apalagi kalau 18 kan nggak boleh bawa handphone kayak gitu. Jadi mereka juga butuh kayak nyoba sendiri. Jadi nanti mungkin saya ada kayak game. Nah kalau kemarin kan kayak rebutan itu pengen semua anak itu juga nyoba gitu. Dan mungkin akan kerjasama sama guru TIK sih rencananya. Tapi setelah PTS mungkin di semester 2 gitu. Bu Risma, sepertinya kita sudah di akhir pembicaraan ini. Iya, nggak kerasa. Bu Risma banyak banget yang tadi panjang kali lebar. Kalau boleh disimpulkan, Bu Risma mungkin punya kesimpulan apa tentang percakapan kita kali ini? Oke, dari yang saya dapat dari hari ini kan kemungkinan saya akan berkolaborasi sama guru mapel lain gitu ya. Dan kemungkinan untuk jangka pendeknya saya akan melakukan di bulan November ini gitu. Terkait menggait sama berkolaborasi sama mapel yang lain. Berarti sudah jelas ya tindakan dan juga waktunya. Iya, tindakannya sukses. Amin. Oke, kita tinggal lihat progresnya ya. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama.